Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas kalkulus 2 lagi. Sekarang kita akan membahas tentang volume benda putar subbab 5.2 kalau di buku acuan kita. Di volume benda putar itu hari ini kita akan menjelaskan Menjelaskan satu pengenalan tentang benda putar. Kemudian kita akan menentukan volume benda putar menggunakan dua metode. Yang dua metode ini sebenarnya mirip ya, yaitu metode cakram dan metode cincin. Volume cakram cincin, maksudnya volume suatu bangun ruang kita pakai cakram dan metode cincin. Sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana integral tentu itu digunakan untuk menghitung luas. Jadi bahwa integral tentu itu bisa digunakan untuk menentukan luas suatu daerah itu bukan hal yang luar biasa, karena memang itu adalah salah satu alasan munculnya konsep integral tentu seperti yang sudah kita pelajari. Tapi ternyata terapan dari integral itu, aplikasi dari integral itu sebenarnya lebih besar daripada hanya sekedar menentukan luas suatu daerah gitu ya. Banyak di matematika itu ya hal-hal atau konsep-konsep yang bisa dipandang sebagai hasil dari partisi menjadi bagian kecil, mengaproksimasi. Jadi yang pertama mempartisi, kemudian mengaproksimasi dari masing-masing partisi tadi, lalu menjumlahkan semua partisi dan kemudian mengambil nilai limit. Nilai limit saat partisi yang dimaksud tadi menuju ke 0 lebarnya maksudnya. Nah, metode iris, aproksimasi, integralkan itu bisa digunakan untuk menentukan volume dari suatu benda ruang juga, ternyata dari suatu bangun ruang yang tentu saja bentuknya bisa sangat kompleks, tidak hanya bangun ruang yang dulu pernah kalian pelajari di bangku sekolah. Nah, misalkan di sini ya, saya punya suatu gambar. Itu anggap saja dia adalah suatu objek 3 dimensi yang merentang dari A sampai B. Jadi bentuknya kayak tabung, cuman tidak berbentuk tabung juga ya, karena ukurannya berbeda-beda. Jadi ukurannya di sini berbeda. Oke, kok warna kuning sih? Apa wis. Kalau saya berikan, saya ganti dulu warna tintanya. Kalau misalkan ini saya iris, kita diberikan irisan melintang seperti itu ya, cross section seperti itu. Di X melintang, jadi irisan melintang di suatu nilai X, ini lurusnya X set. Itu misalkan luasnya adalah ini AX. Jadi kalau misalkan di sini ada lagi ya, misalkan si X1 di sini membentuk suatu bangun datar, irisannya kepingan gitu ya. Kita sebut dia luasnya adalah AX1. Dan seterusnya. Jadi secara umum untuk X dia luasnya adalah AX, di mana X-nya antara A sampai B, boleh sama dengan A, boleh sama dengan B. Jadi dia inklusif ya, A, B begini. Tertutup. Yang kita lakukan adalah kalau kita mencoba menentukan volumenya ya, coba kita menggunakan konsep yang kita gunakan di integral tentu untuk menentukan luas suatu daerah. Jadi kita mempartisi dia untuk memperlebay ya, biar nggak kelihatan potongan begitu. Saya tampilkan ini agak dilebaikan, potongannya nggak terlalu tipis, tapi agak tebal seperti ini. Jadi dia adalah suatu kepingan yang lebarnya adalah delta xi. Jadi si A sampai B tadi saya bagi menjadi beberapa partisi, menjadi n partisi. Di sini adalah x0, di sini adalah xn. Xn-nya sama dengan B, x0-nya sama dengan A, harus begitu. Kemudian ini adalah xi dikurangi 1, di sini adalah xi. Lalu di antara dua nilai ini saya pilih nilai sebarang, mau di mana aja boleh. Kebetulan kalau di gambar ini adalah di sini. Dia akan menjadi x barnya, x bar i. Ingat di bab sebelumnya itu
dia adalah titik sampel di interval itu, di interval xi-1 sampai xi. Kita kasih nama dia xi bar gitu ya. Jadi mulainya bukan 0 tapi mulai 1. Jadi kalau misalkan saya ambil di sini x1 bar, titik sampel pertama di interval pertama. Jadi ini adalah titik sampel ke i di interval ke i. Jadi saya pilih di sini kebetulan, nanti kalau di sini mungkin agak berbeda lagi. Jadi saya harap kalian bisa membayangkannya. Kalau kita perhatikan di sini, ini bentuknya adalah suatu tabung ya, yang jari-jarinya adalah ini, jari-jarinya adalah ini, atau kalau sudah diketahui luasnya ya luasnya adalah ini ya, ini adalah luasnya. Ini adalah luasnya, kemudian ini adalah tingginya tabung. Tingginya adalah delta xi. Luasnya di sini tadi adalah ax bar i, karena memang kita mengambil nilai xi barnya adalah di sini, jadinya kayak begini bentuknya. Luasnya segitu. Saya hapus, siapa tahu lebih bermanfaat kalau dihapus. Maka dari sini kita tahu volumenya, volume yang ini kalau kita sebut sebagai delta gitu ya, delta V, karena masih partisi delta VI, volume ke I. Itu dia adalah kira-kira, karena kita melakukan pendekatan ini loh kan nggak benar, ini juga nggak benar, nggak sesuai, maksudnya nggak pas, jadi aproksimasi, dia kira-kira. Delta VI adalah luas dari penampang ini, yaitu AXI bar dikali delta XI. Itu adalah delta VI. Tentu saja partisinya bisa kita gerakkan dari 1 sampai N. Jadi delta V1 sampai delta Vn. Dengan demikian volumenya, volume secara penuh ya, dari volume benda inilah totalnya itu adalah si V, pasti dia adalah ini I-nya dari 1 sampai N, dia adalah ya delta VI. Siapa delta VI? Delta VI adalah A XI bar dikali dengan delta XI, seperti ini. Atau kalau kita mengambil XI barnya adalah ujung interval yang kanan seperti biasanya ya, maka dia barnya hilang, jadinya begini AXI, jadi lebih gampang. Lebih gampang lagi, delta XI nya saya buat sama semua, jadinya tinggal delta X gitu. Sehingga untuk norma P, untuk norm P ini begini, menuju ke 0, interval terbesarnya itu menuju ke 0, maka kita peroleh si V ini adalah integral dari A sampai B dari siapa? Ya dari si AX tadi. Ya, delta X1, delta XI-nya menjadi dx. Ini adalah volume dari benda ini. Oh, ternyata bisa juga kita menggunakan konsep iris aproksimasi integralkan. Mantap sekali kan, keren. Selanjutnya, benda padat, metode cakram. Sebelum ke sini ya, sebelum ke metode cakram itu apa, ini perlu dikenalkan ini ya, bagi beberapa mungkin asing, beberapa itu ya kira-kira ya 100% lah di antara kalian mungkin belum mengenal. Jadi kalau kita punya suatu daerah gitu ya, kita putar ke dalam suatu garis, atau kok ke dalam, kita putar terhadap suatu garis tertentu, maka akan kita peroleh benda putar. Nah, jadi apakah benda putar itu? Kalian tahu benda? Nah, itu diputar. Oke lah, nanti saya jelaskan lewat applet. Garis yang tadi dimaksud diputar tadi, yang daerahnya diputar terhadap suatu garis lah, garisnya itu tadi kita sebut sebagai sumbu dari daerah putar tersebut. Saya akan jelaskan lewat situs kesayangan kalian, bukan kalian, situs kesayangan saya sendiri di sini. Nah, ini kita kenalkan dulu lah. Untuk memastikan kita sevisi. Jadi begini ceritanya.
saya punya suatu lingkaran ini tuh, ada lingkaran pusatnya di 2 dan radiusnya 1. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi yang ini adalah sumbu X, yang ini maksudnya. Yang atas ini sumbu Y, yang merah sumbu X, yang hijau adalah sumbu Y. Pertanyaan saya, kalau ini si lingkaran yang nempel di sumbu X ini saya putar terhadap sumbu X, terhadap si merah itu, dia akan menjadi apa? Berbentuk seperti apa? Oke, saya kasih waktu setengah detik untuk berpikir. Kalau saya putar, maka dia akan menjadi bola. Kalau kalian bayangannya tidak begitu, berarti ya kita tidak sevisi ya. Oke, sekarang bagaimana kalau lingkaran yang sama ini saya putar juga, tetapi terhadap sumbu Y, terhadap yang hijau ini. Oke, silahkan bayangkan. Oke, sekarang periksa bayangan Anda. Apakah sudah benar seperti ini? Jadi donat? Kalau sudah sama, oh berarti kita sevisi. Berarti kalian bisa membayangkan kalau lingkaran ini diputar terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, terhadap garis X sama dengan -2 misalkan. Nah, nanti itu harus bisa membayangkan. Termasuk kalau dia harus diputar terhadap garis X sama dengan 1 di sini. Kira-kira jadi seperti apa ya? Donat tetapi tidak bolong tengahnya begini. Ya, namanya bukan donat ya. Oke, selanjutnya saya punya suatu garis begini, seret, begini aja. Garis ini bentuknya seperti ini. Pertanyaan saya sama. Kalau ini saya putar sumbu X, sumbu yang merah ini, dia bentuknya akan seperti apa? Silakan dibayangkan. Dan periksa bayangan Anda apakah sudah benar. Jadi kalau saya putar jadi seperti ini. Kalau muternya belum selesai ya begini. Saya putar sampai dia satu keliling begitu, dia bentuknya adalah seperti itu. Kalau kalian sudah sesuai bayangannya berarti sudah benar. Masa depan cerah. Kalau saya putar dia terhadap sumbu Y yang hijau, kira-kira gimana? Apakah sudah sama seperti ini? Kalau sudah sama berarti pinter ya. Kalau belum sama ya pinter juga, cuman perlu ditingkatkan lagi ya. Ada lagi? Oke, ada. Sekarang kurva X sama dengan X kuadrat ini. Y sama dengan X kuadrat. Bentuknya seperti ini. Mau saya putar terhadap sumbu X yang merah dulu. Bisa membayangkan gimana kira-kira? Oke, kita lihat apakah bayangan Anda sudah sesuai dengan yang semestinya. Kalau bayangannya tidak seperti ini, berarti keliru. Bukan keliru sih, nggak bener aja. Sedangkan kalau terhadap sumbu Y, jadi terhadap yang hijau ini, dia akan menjadi seperti ini. Set. Nah, oke, itu beberapa tes memastikan kalian bisa membayangkan. Kalau tadi ada beberapa yang salah, ya sering-sering membayangkan ya. Karena nanti soal-soal yang kita kerjakan mungkin agak abstrak juga, harus dibayangkan sendiri dia muternya kemana, dia bentuknya nanti jadi siapa, lalu saya mengirisnya itu penampangnya bentuknya kayak gimana, dan seterusnya. Oke, ya sudah, cuma begitu saja. Itulah benda putar, benda yang suka berputar-putar. Bukan karena putarnya tadi ya, tapi karena kita putar terhadap suatu garis, terhadap suatu sumbu putar tertentu. Oke, sekarang kita siap. Siap ngapain? Nggak tahu. Tentukan volume benda putar yang diperoleh dari daerahnya tadi kita sebut R. Dibatasi oleh Y sama dengan akar X. Jadi dibatasi oleh 1, Y sama dengan akar X. 2, sumbu X. 3, garis X sama dengan 4. Jadi daerah R itu dibatasi oleh 3 itu. Y sama dengan X. Oh iya, coret-coret ya.
Y sama dengan akar X, kemudian sumbu X, dan garis X sama dengan 4. Kemudian si R tadi diputar terhadap sumbu X. Ayo gimana bayangkannya? Bayangkannya adalah saya punya ini. Akar X itu seperti ini. Lalu saya batasi sumbu X berarti di sini. Berarti nggak boleh di bawahnya sumbu X. Garis X sama dengan 4. Oh, berarti di sini ini 4. Yang di sininya adalah 2. Diputar, ini sumbu X. Ini Y. Ini X-nya begini. X-nya begini, wes enggak apa-apa. Diputar terhadap sumbu X. Kira-kira gimana ya hasilnya? Harusnya bayangannya adalah seperti ini nanti. Oke. Nah, seperti ini. Dan kita harus menentukan volume benda putarnya. Oke, kita pakai bantuan applet saja. Di manakah? Oh, yang ini dulu wes. Yang ini saya kenalkan dulu. Mungkin penting. Jadi yang tadi saya jelaskan tentang iris atau partisi, kemudian aproksimasi, lalu integralkan tadi ya. Kalau saya punya suatu kurva begini, lalu ini adalah bentuk 3 dimensinya adalah seperti ini, saya potong sedikit biar tahu dalamnya. Nah, jadinya seperti ini. Kalau kita mau menentukan volumenya, tadi kan diiris-iris ya. Jadi saya partisi menjadi beberapa, misalkan saya partisi jadi berapa ya? 4 dulu aja wes. Saya partisi menjadi 4. Lalu masing-masing partisi tadi saya tentukan nilainya, saya tentukan volumenya. Kalau kita lihat di sini yang berwarna kuning ini kan sebenarnya ya suatu tabung ya. Yang jari-jarinya adalah kalau kita lihat di bagian bawah ini dia adalah fxi gitu ya untuk suatu i. Kemudian tinggi tabungnya berapa? Delta X yang ini. Terus kemudian kita jumlahkan semua, kita ambil limitnya, jadilah nanti integral tentu yang merupakan volume dari ini. Oke, ada alarm. Jam berapa ini? Oh, masih jam 2. Oke dah, itu maksudnya begitu. Sekarang kita ke soal. Ini adalah soal yang nomor 1. Ini adalah Y sama dengan X kuadrat. Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X. Saya dekatkan. Dia kok menjauh-menjauh begitu ya. Ini adalah seperti ini. Oh, tulisannya jadi lepas ya. Kalau kita, jadi ini batasannya adalah sumbu X, kemudian garis X sama dengan 4. Jadi di sini tidak bisa lebih panjang pun nanti bentuknya akan berbeda. Kita ikuti soal saja lah. Terus kemudian diputar sumbu X. Kita putar dulu, kita hentikan dia biar nggak pusing. Nah, tidak seperti yang tadi, ini saya kasih tutup ya. Biar kalian tahu bahwa ini adalah benda pejal. Sebenarnya di dalamnya tidak bolong seperti ini. Kenapa? Karena yang diputar tadi adalah suatu daerah. Daerah itu kan berarti ini kan padat begini. Ya, padat. Berarti waktu diputar dia jadi benda pejal gitu ya. Makanya di sini untuk mensimulasikan saya tutup ini. Di sininya yang berwarna ungu ini. Oke. Terus kita diminta untuk menentukan volumenya. Kalau kita partisi dia, ini kenapa ya kok mengecil sendiri ya? Ini agak saya buka ya. Semula kan begini, nanti nggak kelihatan. Ini agak saya buka begini aja. Kalau kita perhatikan di sini, segini aja wes. Mungkin di sesuatu titik tertentu di suatu i, saya hadapkan ke sana biar sesuai dengan yang ini.
zoom in lagi. Kenapa kok dia cedet-cedet gitu ya? Oke lah, enggak apa-apa. Jadi di sini adalah delta X, kemudian tingginya ini adalah tentu saja kalau di sininya XI gitu ya, akar XI. Saya ambil yang sebelah kanan saja titik sampelnya seperti biasanya untuk mempermudah ya. Sehingga dari sini kita peroleh, jadi yang segini itu adalah delta X, terus kemudian dari tengah-tengahnya ini ya, dari sini sampai situ itu adalah akar X I, X-nya X yang ke I, di partisi yang ke I. Dan yang berwarna kuning ini kan adalah tabung ya. Tabung yang volumenya adalah pi R kuadrat H. H itu adalah tingginya, yang dalam kasus ini pi R-nya adalah, karena di sini tadi jari-jari tabungnya itu adalah akar XI ya, karena tingginya ini, dia adalah akar X, untuk suatu X di sini, dia tingginya adalah akar X, dikuadratkan, karena R-nya harus dikuadratkan, dikali H, H-nya siapa? Delta X. Sehingga satu keping begini, delta V volumenya adalah yaitu tadi pi dikali akar X yang dikuadratkan dikali delta X. Terus sehingga V secara keseluruhan adalah, setelah saya aproksimasi, yang saya lakukan adalah menjumlahkan dan mengambil nilai limitnya. Maka V adalah integral dari siapa sampai siapa? Dari 0 sampai 4. Dari 0 sampai 4. Ini sengaja saya taruh di sini dulu ya, biar tahu perjalanannya gimana. Pi dikali X, pi dikali X, terus dx. Jadi totalnya tadi kan waktu ini nanti dikasih sum begini ya. Waktu diambil nilai limitnya, yang sum begini menjadi integral tentu, delta X-nya menjadi dx. Nah, ini sama dengan pi-nya bisa saya keluarkan. Nanti akan sering sekali menemui yang seperti ini. Pi, karena pi itu suatu konstanta, jadi menurut sifat linearnya integral tentu, dia bisa dikeluarkan begitu. X dx sama dengan, kalau ini saya hapus, ini sama dengan pi dikali setengah X kuadrat, ininya dari 0 sampai 4, sama dengan, bisa kita bilang ini 16/2, nanti diperiksa ya, sama dengan 8 pi. Ini adalah jawabannya. 8 pi kira-kira berapa? Coba saya hitung dulu. 25,13. Ini jawaban yang diinginkan oleh si soal tadi. Selanjutnya contoh lagi. Apa ini contoh ini ya? Tentukan volume benda putar yang diperoleh dari daerah R, sama ya kayak tadi, cuman kurvanya sekarang berbeda. Y sama dengan X pangkat 3. Jadi dibatasi oleh ini, kurva ini, terus sumbu Y garis Y sama dengan 3. Oke, coba kita gambar kasar. Jadi Y pangkat 3 kan seperti ini ya, kurang lebih kan begitu. Ini adalah Y sama dengan X pangkat 3, dibatasi oleh kurva ini, sumbu Y berarti yang ini, lalu garis Y sama dengan 3, Y sama dengan 3 itu kan yang ini berarti. Oke, berarti yang dimaksud si R itu adalah ini. Diputar terhadap sumbu Y, berarti nanti bentuknya harusnya adalah seperti ini. Oke, jadi nanti maunya kita integralkan dari berapa sampai berapa ya, gitu. Nah, ini adalah bendanya ya. Ini adalah bendanya.
Ini sumbu Y-nya saya buat begitu. Oke lah, untuk suatu alasan. Jadi waktu saya putar, dia bentuknya adalah seperti itu, seperti yang sketsa tadi. Kemudian ngirisnya gimana waktu saya partisi begini? Ngirisnya gimana ini? Berarti delta X-nya sudah ketahuan ya. Berarti jari-jarinya masing-masing berapa? Seperti kasus di subbab sebelumnya tentang irisan horizontal, ini juga memakai yang seperti itu. Jadi yang paling gampang saya ubah sumbu X-nya jadi sumbu Y jadi sumbu X, jadinya adalah seperti ini. Nah, ini kan persamaannya sekarang menjadi X sama dengan, semula Y sama dengan X pangkat 3 ya. Y sama dengan X pangkat 3, sekarang menjadi X sama dengan akar pangkat 3 dari Y. Jadinya adalah seperti ini. Lalu nanti bisa kita tentukan volumenya dengan mudah, karena penampangnya atau irisannya kita bisa dapatkan dengan mudah di sini ya. Jadi untuk suatu partisi ke I, kita tinggal menentukan, waduh kok jadi mengecil-mengecil sendiri ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Oke. Ini adalah siapa ini? Kalau persamaannya adalah ini, berarti dia adalah akar pangkat 3 dari YI. Kalau saya pilih di sininya adalah Y ke I. Jadi di ujung kanan, lagi-lagi saya memilih ujung interval yang kanan sebagai titik sampelnya. Ini adalah YI-1, ini adalah YI. Terus titik sampelnya saya pilih yang kanan, yang gampangnya. Dan saya pilih delta X-nya sama semuanya. Oke, sehingga dari sini kita peroleh kepingan ini volumenya adalah delta V. Kalau saya ngomong delta V karena nggak V secara utuh ya, dia kurang lebih kira-kira. Kenapa kira-kira? Karena ini bentuknya tabung, padahal aslinya nggak tabung, ini bentuknya ada begini. Nah, pokoknya nggak tabung ya. Delta V-nya adalah Pi dikali R kuadrat. Siapa R-nya? Siapa jari-jarinya? Jari-jarinya adalah akar pangkat 3 dari Y. Akar pangkat 3 dari Y dikuadratkan dikali H. Tingginya berapa? Delta X. Jadinya seperti ini. Bukan delta X ini, delta Y. Karena kan sudah berubah ya. Delta Y seperti ini. Maka volume totalnya ini ya saya jumlahkan semuanya. Saya sigma kan gini ya, saya sigma sampai delta Y. Kita peroleh dia adalah Pi-nya saya taruh langsung di luar. Saya harap tidak bingung. Dari 0 sampai 3, karena di sini 0, di sininya tadi 3. Dari 0 sampai 3 dari, oke lah saya buat biar lebih sederhana begini, biar nggak ada tanda akar. di Y harusnya. Dia sama dengan Pi. Dan ini 3/5 dari Y pangkat 5/3. Batas bawahnya 0, batas atasnya adalah 3. Ini kurang lebih berapa? Saya pause dulu. Ini 9, ini 9 akar 3, 9 pangkat akar pangkat 3 dibagi 5. Ini kurang lebih, pause dulu, 11,76. Ini adalah yang diminta di soal. 11,76. Jadi caranya adalah seperti itu. Selanjutnya, tadi yang kita pakai tadi itu adalah metode cakram ya. Cakram itu ya cakram seperti tabung, tapi lempengan. Kenapa kita perlu mempelajari metode cincin ini? Karena kadang mempartisi atau membuat irisannya tadi, membuat irisan dari benda putar yang kita harus cari volumenya itu, kadang menghasilkan cakram tapi ada lubangnya. Nah, itu nggak bisa disebut cakram ya, disebut saja cincin. Kita menyebutnya sebagai cincin. Cakram yang berlubang kita sebut sebagai cincin. Makanya di sini metodenya namanya metode cincin.
Contoh 3, tentukan volume benda putar yang diperoleh dari daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat dan Y kuadrat sama dengan 8X dan diputar terhadap sumbu X. Gambaran kasarnya, saya punya suatu fungsi atau parabola ini, Y sama dengan X kuadratnya adalah di sini. Lalu saya punya Y sama dengan akar dari 8X, itu kurang lebih ya seperti ini. Ini adalah Y kuadrat sama dengan 8X itu, atau Y sama dengan akar 8X. Lalu kita diminta, lalu berarti kan R-nya ini, si daerahnya kan ini. Dia mau diapain? Mau diputar terhadap sumbu X. Nah, kira-kira bayangannya jadi gimana nanti ya? Terus volumenya caranya menentukan kira-kira bagaimana gitu. Oke, kita minta bantuan ini lagi. Oke, jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Ini adalah perpotongannya. Kemudian yang kita lakukan, oke, kita lihat dulu lah gambarnya kira-kira gimana. Harusnya kalian membayangkannya adalah seperti ini. Kalau belum seperti ini berarti ya belum benar ya. Bayangannya, bentuknya, bendanya adalah seperti ini. Oke, kita buka lagi biar kelihatan penampangnya. Kita partisi menjadi beberapa partisi. Kalau 0 partisi jadi nggak kelihatan. Biar kelihatan ininya aja. Nah, ini. Oke, partisinya kita partisi jadi beberapa. Ini perhatikan yang di bawah ini saja karena yang di atas nggak saya beri. Yang di bawah ini jadi beberapa partisi. Nah, sekarang di setiap partisi itu, misalkan saya ngawur partisi ke I misalkan gini ya. Ini di sini adalah delta X. Tingginya ini kira-kira berapa? Tingginya adalah kurva yang di atas ini dikurangi kurva yang di bawah ini. Ya, yang di atas ini, yang di atas kebetulan untuk yang di area ini, dia adalah kurva Y sama dengan akar 8X. Sedangkan yang di bawah ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat. Gitu. Jadi kalau saya tuliskan di sini, mungkin berbagi tempat ya, berbagi tempat gini aja wes. Nggak bisa ditarik. Ini biar agak besar, enggak apa-apa, kita urusi saja yang apa namanya, yang di atas itu nanti aja. Kalau kita lihat di sini, ini adalah delta X. Yang di sini adalah akar 8X kemudian dikurangi dengan X kuadrat. Karena dari sini sampai ke bawah sampai sumbu X itu tingginya adalah si ini akar 8X ini, sedangkan dari sini sampai sumbu X ke bawah itu adalah X kuadrat. Jadi tingginya yang berwarna kuning ini ya akar 8X dikurangi X kuadrat, seperti itu. Terus kemudian kalau kita bayangkan bentuknya adalah seperti itu tadi. Begini lempengannya. Bentuknya jadi cincin. Ya. Bentuknya adalah seperti ini. Maka kalau kita putar volume dari yang kuning ini berapa? Jadi gambarnya kalau kita lihat dari atas itu kan gini ya. Kalau saya lihat dari sini ini kok jadi begini ya. Ini wes. Ini kan kalau kita anggap ini R kecil. R1 di sininya R2. Maka luas tabung ini adalah tabung yang besar dikurangi tabung yang kecil gitu ya. Jadi PR2 kuadrat dikali H dikurangi PR1 kuadrat
dikali H yang sama, atau bisa kita tuliskan PH dikali R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat, kan jadinya seperti ini untuk yang tabung ini. Sehingga bisa kita tulis di delta V ini, yaitu volume kepingan yang kuning ini, satu keping ini adalah, agak saya putar sedikit biar tahu kalau dia bentuknya seperti itu. Oke, dia adalah aproksimasinya, kita melakukan aproksimasi PH sebenarnya, cuman hanya saya taruh di belakang, hanya di sini adalah si delta X tadi. Jadi P dikali akar 8X dikuadratkan, karena R-nya ini dikuadratkan, dikurangi dengan yang kecil yaitu X kuadrat dikuadratkan dikali dengan H-nya adalah delta X. Untuk totalnya berarti yang semua ini saya jumlahkan, nanti ada yang kecil lagi, jadi gini ya, yang dari kecil sampai yang paling besar ini saya jumlahkan semuanya, maka kita peroleh ya ada sumnya begini, ada sigmanya, sehingga nilainya V-nya adalah P dikali integral dari mana sampai mana? Dari 0 sampai 2. Kenapa kok 0? Kenapa 0 sampai 2? Perpotongan dari dua grafik tadinya. Tadi di awal belum sempat dicari duluan ya, tetapi harusnya dicari duluan. Nanti kalian gampang bisa nyari, dia perpotongannya ada di 0 dan 2. 0 dan 2 dari 8X, karena ini akar dari 8X yang dikuadratkan, dikurangi X kuadrat yang dikuadratkan, yaitu X pangkat 4 dx. Jadi sigmanya berubah jadi integral tentu, delta X berubah menjadi dx. Ini sama dengan, agak saya kekirikan sedikit, Pi dikali 8X kuadrat dibagi 2 dikurangi X pangkat 5/5. Batas atasnya adalah 2, batas bawahnya adalah 0. Ini adalah, pause dulu, 48 Pi per 5 atau kurang lebih 30,16. Ini adalah yang diinginkan oleh si soal. Jadi 30,16. Ada lagi contoh. Contoh 4, setengah lingkaran yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu Y diputar terhadap garis dengan persamaan itu. Setengah lingkaran X sama dengan akar 4 dikurangi Y kuadrat. Jadi kurang lebih beginilah. Saat Y-nya 0, X-nya 2 di sini, 2,0-nya di sini. Berarti di sini 0,2-nya ada di sini. 0,-2. Setengah lingkaran seperti yang ini ya. Sumbu Y ini dibatasi oleh sumbu Y. Diputar terhadap garis dengan persamaan X sama dengan -1. -1 itu di sini. Nah, sekarang gimana ini ya? Ini tidak diputar terhadap sumbu Y, tetapi diputar terhadap garis X sama dengan -1, garis ini. Kira-kira hasilnya jadi seperti apa nanti? Seperti apa kira-kira ya? Nah, kita lihat. Kita diminta untuk menghitung volume dari bangun tersebut. Kita hapus dulu ini. Ternyata bentuknya adalah seperti ini. Bentuknya jadi setengah lingkaran seperti ini, kita putar terhadap garis ini. Garis Y sama dengan garis X sama dengan -1, bukan lagi terhadap sumbu X atau sumbu Y ya, tapi sekarang terhadap garis inilah. Garis X sama dengan -1. Jadi di sini bentuknya adalah begini. Kalau saya putar penuh jadi begitu. Kayak lampion. Oke, terus yang kita lakukan apa ini? Mencari volumenya. Kalau kita pakai irisannya adalah irisan yang vertikal, masa depan suram ya, karena kita nggak tahu
ini batas atasnya, batas bawahnya sama-sama menggunakan grafik yang sama. Jadi terus panjangnya gimana kan nggak tahu. Jadi yang paling bikin tenang adalah kalau irisannya adalah irisan yang horizontal. Bentar, saya zoom lagi. Kenapa kok tiba-tiba zoom out sendiri ya? Apa ada masalah dengan uploadnya? Apalah, nanti saya lihat. Jadi di atas sampai ke bawah kira-kira bentuknya seperti ini. Karena memang bentuknya begini ya. Jadi aproksimasinya begini. Oke, kira-kira segitu. Nah, sekarang kita akan mencari volumenya. Pakai metode apa? Metode ini, metode cincin. Kalau kita lihat dari atas, ini adalah suatu tabung yang bolong ya. Kalau yang kecil ini R1, yang gede ini R2. Dengan cara yang sama tadi kita bisa memperoleh volume dari si tabung yang kita inginkan, yang begini bentuknya. Oke lah, biar begini aja ya, nggak usah diotak-atik. Radiusnya terus berarti berapa? Yang kecil adalah ini, yang bolong adalah 1. Kalau yang lebar ini segini, panjangnya berapa ini? Panjangnya adalah akar 4 dikurangi Y kuadrat. Dari mana? Dari soal tadi itu kan persamaannya X sama dengan akar dari 4 dikurangi Y kuadrat ya, si ini. Nah, jadi yang ini adalah yang kecil ini 1, yang besar ini adalah 1 ditambah akar 4 dikurangi Y kuadrat. Ada 1 plusnya karena segini ya, ada tambahan ini. Radius besarnya adalah segitu. Sehingga dari sini kalau kita ini adalah delta V, delta V-nya kira-kira adalah, kita tulis PR2 kuadrat H dikurangi PR1 kuadrat H. H-nya adalah delta X. R1-nya adalah 1, ini yang kecil, berarti 1 kuadrat. R2-nya adalah 1 ditambah akar 4 dikurangi Y kuadrat itu. Oke, jadi bisa kita tulis dia sebagai, terus Pi sama delta X-nya bisa dipisahkan. Jadi saya tulis Pi dikali 1 ditambah 4 dikurangi 2 Y kuadrat, ini dikuadratkan dikurangi dengan 1 yang juga dikuadratkan, terus dikali delta, bukan delta X ya, tapi delta Y, dikali delta Y. Sehingga kalau ini saya kasih sigma, artinya saya jumlahkan semuanya, tidak hanya 1 begini toh, tapi dari berbagai layer ya, sampai semuanya saya kasih sigma. Sehingga untuk limit norm P menuju ke 0, kita peroleh si V adalah integral tentu dari berapa sampai berapa ini? Dari min 2 sampai 2. Karena tadi kan kita menggerakkannya dari sini sampai situ ya. Kita menggerakkan yang tabung lempengan itu loh, kan dari bawah sampai atas, dari min 2 sampai 2. Nah, waktu saya gerak-gerakan ini loh, dari min 2 sampai 2. Makanya kita ambil ini dari min 2 sampai 2. Oke. Terus kita tulis ulang yang di atas itu, Pi dikali 1 ditambah akar 4 dikurangi Y kuadrat. Ini dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat delta. Ini saya buang aja. Delta Y menjadi DY. Jadi volume yang dimaksud adalah ini. Ini saya hapus dulu. Lalu atas permintaan soal kita ketemu V-nya adalah Pi min 2 sampai 2
dari 1 ditambah akar 4 dikurangi Y kuadrat, ini dikuadratkan dikurangi 1 kuadrat dy sama dengan 2pi 0 sampai 2. Kenapa kok 2pi? Karena ini kan bentuknya sudah sama antara yang bawah sama yang atas. Jadi saya hitung yang atas saja, terus dikalikan 2. Nah, dikalikan 2 yang ini. Kenapa kok harus begitu? Nggak harus. Cuman yang begini lebih mudah. Kenapa? Karena di sini 0. Nanti mensubstitusikannya biasanya kalau 0 itu lebih enak. Jadinya ini adalah 2 akar 4 dikurangi Y kuadrat ditambah 4 dikurangi Y kuadrat dy. Nah, berapa nilainya? Tunggu dulu. Ini adalah salah satu soal ya. Nanti biar bisa dikerjakan sebagai PR atau bahan kuis. Oke. Selanjutnya, nah ini benda pecal. Benda pecal itu maksudnya yang di dalamnya itu tidak bolong begini. Ini sebenarnya memang tidak bolong ya. Sebenarnya di dalamnya pecal gitu. Makanya bisa dicari volumenya. Sejauh ini benda pecal yang kita bahas, yang tadi kita selesaikan, kita tentukan volumenya tadi itu memiliki penampang dengan irisan tertentu. Ada yang berbentuk cakram, ada yang berbentuk cincin. Kita bisa mengidentifikasi itu ya. Metode yang kita gunakan sebelumnya bisa juga digunakan untuk benda pecal yang penampang atau irisannya, penampang irisannya itu segi 4 atau segi 3. Nggak hanya yang cakram atau cincin tadi ya, yang lingkaran-lingkaran. Dan kerennya lagi sebenarnya yang kita perlukan adalah asal luas penampang irisannya diketahui, maka ya masa depan cerah, kita bisa menentukan volume dari lempengannya atau irisannya. Kita bisa mengaproksimasi menggunakan volume penampangnya, irisannya tadi, lalu kita bisa menentukan volume dari benda ruang atau bangun ruang secara keseluruhan. Jadi tidak harus benda putar yang bisa kita tentukan dengan cara tadi. Benda pecal yang irisan penampangnya diketahui. Contoh 5. Misal alas suatu benda pecal ada di kuadran pertama dibatasi oleh kurva 1 dikurangi X kuadrat per 4. Terus dibatasi apa lagi? Sumbu X dan sumbu Y. Jadi seperti itu, diasumsikan penampang irisan yang tegak lurus terhadap X itu berbentuk persegi. Tentukan volume dari benda pecal tersebut. Ini adalah ini. Oke, jadi begini. Nah, ini kalau misalkan agak saya lebarkan sedikit ya, segini biar tahu lah. Jadi segini itu adalah delta X, ini nggak bisa buat. Ini adalah delta X. Kemudian tingginya ini adalah 1 dikurangi X kuadrat per 4. Nah, dari sini ke sini itu maksudnya X. Oke. Nanti bisa ditebak ya integralnya akan dari mana, dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 2 atau berapa sampai berapa. Ini saya jalankan dari sini sampai sini. Nah, dari sini berarti nanti integralnya adalah dari 0 sampai 2 karena ini lempengan-lempengan ini saya jalankan dari 0 sampai 2 seperti itu. Oke, kalau kita lihat di sini ini adalah delta X-nya segini tebalnya ini. Terus kalau begitu ini saya putar dulu. Jadi maksudnya adalah begini ya, yang di soal tadi ini adalah yang ini adalah 1 dikurangi X kuadrat dikurangi 4. Terus kemudian dia penampangnya di setiap bagian itu adalah selalu berbentuk persegi, artinya panjangnya yang ini sama dengan panjangnya yang ini sama dengan panjangnya yang itu sama dengan panjangnya yang itu, sama dengan begitu ya. Dari di semua tempat seperti itu dia selalu bentuknya persegi. Oke, sehingga dari sini kita tahu si lempengan segi 4 ini volumenya adalah, kalau saya tulis delta V itu adalah 1 dikurangi X kuadrat dibagi 4 dikuadratkan sisi kali sisi ya. Kemudian dikali ketebalannya ini delta X. Kalau misalkan mau semuanya dari sini sampai sini,
dijumlahkan semuanya. Berarti dikasih sigma untuk jumlahnya semuanya nanti dari 1 sampai N. Sehingga kalau kita ambil integralnya, dia adalah dari berapa tadi? 0 sampai 2. Dari 0 sampai 2, 1 dikurangi X kuadrat dibagi 4, ini dikuadratkan. Kemudian delta X menjadi DX. Nah, siapa ini? Perlu dicari ya. Ini nilainya adalah 1 min X kuadrat per 2 ditambah X pangkat 4 per 16 dx. Ini sama dengan agak ke sini sedikit. Nah, dengan adalah X dikurangi X pangkat 3 per 6 ditambah X pangkat 5 per 80. Dari batas atasnya 2, batas bawahnya 0. Sama dengan ini 2 dikurangi 8 per 6 ditambah 32 per 80. Enaknya kalau batas bawahnya 0 itu gitu. Wah, ini ada X-nya, ada X-nya, ada X-nya. Wah, 0 wes, nggak usah dilanjutkan, sudah segitu aja. Ini adalah 16 per 15 atau kalau mau ditulis dalam bentuk desimal kurang lebih 1,07, dan ini adalah yang dikehendaki oleh si soal. Jadi maksudnya adalah itu dulu, ini bukan benda putar, ini benda penampangnya diketahui gitu aja. Jadi nggak harus benda putar. Segi 4, segitiga bisa nanti setelah ini ada soal untuk yang segitiga ya. Oke, hapus. Selanjutnya contoh 6. Sepertinya ini adalah contoh terakhir di subbab ini. Alas suatu benda pejal adalah suatu daerah antara kurva Y sama dengan sin X dan sumbu X. Setiap penampang irisan yang tegak lurus terhadap sumbu X merupakan suatu segitiga sama sisi. Yang contoh sebelumnya tadi bentuk penampangnya adalah persegi, sekarang segitiga sama sisi. Tentukan volume dari benda pejal tersebut. Sama, cara kerjanya seperti tadi, cuman bentuknya berbeda, sekarang segitiga sama sisi. Oke, jadi seperti ini, mirip dengan soal sebelumnya. Yang soal sebelumnya tadi bentuknya adalah persegi, kalau sekarang segitiga. Jadi mau digerakkan dari sana sampai sana, bentuknya adalah segitiga sama sisi. Dan yang dimaksud tadi di soal sin X tadi ya, itu adalah yang ini. Y sama dengan sin X-nya itu yang ini. Jadi tingginya segitiga nanti adalah Y sama dengan sin X. Jadi dari sini ke sini adalah sin X. Untuk X-nya di sini. Oke, dari ini adalah dari 0 sampai sesuatu. Sesuatu ini nanti yang akan kita cari. Segitiga sama kaki ini saya gerakkan dari mana? Dari, kalau saya gerak-gerakkan ya, kelihatan ya. Dari 0 sampai situ. Oh, berarti nanti integral tentunya batas atasnya adalah itu, batas bawahnya adalah 0. Seperti itu. Ini belum dicari, belum ditentukan. Dan sudah gampang ya, ini pasti pi lah. Karena sin pi itu kan sama dengan 0. Jadi pasti pi, wes. Kasih contekan, wes. Nah, dari sini segitiga ini luasnya volumenya berapa? Ini di sini adalah segini delta X ya. Gak apa-apa, ini saya hapus karena ini mau saya putar-putar sesuai kebutuhan. Jadi yang di sini adalah delta X. Tingginya ini adalah sin X. X-nya itu adalah dari sini ke sini, ini X. Si X-nya adalah seperti itu. Maka yang ini segitiga ini, prisma tegak segitiga, volumenya, volume satu lempengan itu aja, delta V-nya adalah, ini aproksimasi ya, akar 3/4, 1/4 akar 3 kali sin X kuadrat, atau kita notasinya sin kuadrat X gitu. Delta X dari mana ini perhitungannya?
Kalau saya punya suatu segitiga sama sisi begini, kemudian ini sisinya panjangnya adalah U, maka kalau saya bagi 2 di sini adalah setengah U, dan yang di sini adalah akar 3/2U. Nanti bisa dicek sendiri ya, ini agak saya percepat saja. Sehingga luasnya ini berapa? Luas segitiga ini, luasnya adalah setengah dikali U dikali akar 3/2U. Dari sini ya, luas segitiga adalah ini. Sedangkan volumenya ini kan luas alas kali tinggi, tingginya delta X. Luas alasnya adalah ini, si U. U-nya siapa? U-nya adalah si sin X. Oke, terus kalau penampangnya semuanya saya tambahkan, ada sigmanya begini. Kalau saya ambil limitnya, maka akan diperoleh V, saya gerakkan dari 0 sampai pi. Dari akar 3/4 dikali sin X dikuadratkan, atau kita notasikan sin kuadrat X begini, dx. Atau kalau kita tulis, mungkin ini agak menyingkir sedikit. Gimana menyingkirkannya? Menyingkirkan begini aja wes. Oke, ini sama dengan 3/4 dari 0 sampai pi dari 1 min. Di sini kita menggunakan formula yang dulu di kalkulus 1, setengah sudut ya, bahwa sin kuadrat X itu adalah 1 dikurangi cos 2X per 2. Kita pakai yang itu, cos 2X per 2 dx. Ini adalah akar 3/8, ini 2-nya ke sana, 0 sampai pi dari 1 dx dikurangi 0 sampai pi dari cos 2x dikali 2 dx ya. Ini dikali ya semuanya. Ini sama dengan akar 3/8 X, jadi integralnya ini adalah X dikurangi setengah sin 2X batas bawah 0, batas atas pi. Ini adalah akar 3/8 pi, atau kalau mau desimalnya adalah sekitar 0,8. Ini adalah jawabannya. Jawaban untuk soal nomor berapa tadi? Soal nomor 6. Nah, habis. Itu adalah subbab menentukan volume dari benda ruang. Mau bilang benda putar, karena nggak semuanya benda putar ya di 2 contoh terakhir. Kita menggunakan yang benda putar tadi, kita menggunakan metode cakram dan cincin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.